Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Tetap terkait dengan aktivitasnya Om Iwe. Om Iya. Iwe ini saya buat saya cukup menarik karena ada hal-hal yang dalam aktivitas beliau selaku Owner. ya owner dari bengkel sepeda panggilan, terus dalam setiap kegiatannya itu kan lagi-lagi kalau yang kemarin ente bilang itu kan ilmu dunia dan ilmu Allah yaitu Iya, saling berdampingan. saling berdampingan. Bisa jadi ada hikmahnya atau tidak, dan kembali ke sobat semua lah. Bener. Jika manfaat berarti ada hikmahnya. Iya. Jika salah, iya berarti kesalahan itu jadi hikmah juga. Oh ini nggak bagus tuh, jadi ikutin gitu aja sob. Iya. Kalau yang jelek diikutin terus nanti kebelangsak kali ya. Iya jangan, takutnya yang nggak bisa bawanya ntar. Jadi ini ada sedikit paling sob. Insya Allah manfaat. Kalau maksudnya tidak sifat menggurui ya. Ini saya pengen ngalamin tadi. Jadi langsung aja gini. Pada saat saya tinggal di saya itu ngontrak ya. Ya, ngontrak. Oke. Dan ngontrak itu sepetak. Sepetak itu buat anak aja sudah numpuk tidurnya. Apalagi Kayak mikrolet. kayak lele. Kayak ikan pindang numpuk. Apalagi 2020 rame lagi itu. Sepeda masuk semua ke dalam. Ya, sebagian di luar. Gue mau nanya gimana begitu. Oh, begitunya. Iya pasti dipaham lah soal itu mah. Iya, terus Nyolong-nyolong ya. Cari-cari waktu. terus ya penuh gitu. Nah, saya lagi tuh 2020 kan servisan rame. 2 hari saya keluyuran, sehari saya di rumah beresin PR. Iya, repaint, upgrade, rakit, itu saya bawa pulang. 2020 itu rame soalnya. Numpuk tuh sepeda. Iya, bahkan kalau saya di rumah itu handphone saya matiin. Saya nggak aktifin karena bakal masuk lagi job terus. Akan jadi PHP nantinya, takutnya seperti itu. Tapi kasihan juga customer, takutnya wah ini orang kok bengkel online kok nggak aktif gitu kan. Ada sisi lain yang harus saya pikirin. Jadi demi kebaikan bersama, biar saya nggak jadi PHP, saya matiin akhirnya. Kan 2 hari saya keluyuran, sehari saya di rumah beresin PR. Oke. Pada saat saya beresin PR, ada satu customer datang, customer dekat. Saya lagi ngoprek depan rumah, bawa pohon jambu. Gini, depan rumah saya itu jalannya buntu, besar, muat mobil truk tapi buntu. Oh. Oke, akhirnya fasilitas itu dimanfaatin sama warga buat parkir motor. Oke, pas pintu depan saya seket buat buka bengkel sepeda. Oke. Bengkel sepeda, maksudnya sepeda dadakan ya, pada saat rame aja gitu. Nah, pada saat itu saya sehari di rumah itu ngerjain PR, datanglah customer saya. Customer deket juga, tapi bukan yang bapak tadi, di luar itu. Jadi pas dia datang, saya ngoprek nih. Suara jangkrik, suara hap kan dari jauh dengeran ya, gitu. Oh, makin sering itu makin mantap makin gitu. memahami dia. Makin mantap, oke. Saya wah suara sepeda nih. Wah. Dibilang datang, sombong ya wes sekarang handphone gak aktif gitu. Maaf Pak Haji. Karena saya banyak kerjaan gitu kan. Jadi saya matiin handphonenya takut jadi PHP. Oh gitu rame ya we. Iya Pak Haji. Ini sepeda saya mau servis nih, besok mau pakai gitu kan. Gitu ya. Mohon maaf dulu kepada untuk yang paham video ini. Ya, saya tidak sebutin namanya, tapi tahu mungkin karakternya ya, yang saya ucapan ini karakter seperti ini. Iya maaf Pak Haji, karena saya kan lagi rame nih. Wah alhamdulillah ya we rame. Ya, pasti paham kan suara itu ya. Untuk yang di kalangan dekatnya. Nah, pada saat beliau datang, saya utamakan dong. Karena seorang Pak Haji baik juga, saya utamakan. Saya servis, dan pada saat itu saya suguhin air minum, air putih, karena mereka nggak ngopi ya, kasih air putih. Pada saat itu beliau bertanya, kasih masukan ke saya. Weh, di sini rame ya? Oh, rame Pak Haji. Betah ya weh di sini? Iya, betah Pak Haji. Di sini banyak ilmu bisa didapat, weh. Ilmu apa Pak Haji? Ilmu kehidupan, nih pernah saya bilang. Iya, semakin lingkungan keras, semakin banyak ilmu kita dapat. Kalau kita bisa mengendalikan diri. Banyak situ ada. Maaf aja ya, yang dilarang itu yang paling disukai. Judi, minum, perempuan, banyak situ.
Kalau kita bisa mengendalikan diri, bukan so cuci. Yang pasti awalnya dia pernah masuk di lingkaran itu. Bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran itu dengan selamat, tidak menyakiti yang lain. Kalau bisa mengajak, kalau kita udah selamat, mengajak yang lain biar menghindar dari lingkaran itu. Nah gitu, jadi gitu. Maksudnya Pak Haji seperti itu, banyak ilmu didapat. Saya pelajarin seperti ini. Oke. Setelah ilmu didapat, dia pasti masuk lagi ke saya. We, ini jalan orang kan, we. Iya Pak Haji, ini jalan orang kan, ini besar jalanan. Itu gerobaknya masih lewat. Ini motor parkir, ini mobil parkir, saya di sini ngoprek sepeda. Iya we, tahu itu gerobak bisa lewat, tapi jangan lupa we, ini hak orang. Orang jalan. Gitu. Meskipun kamu tidak mengganggu orang lain jalan, tapi kembali lagi intinya hak orang jalan kamu gunakan buat usaha. Itu juga harus harus pahamin. Iya. Oke. Ini tentang hak orang. Ya gini. Kalau saya menangkapin pakai ilmu standar kehidupan yang tidak memahami, saya jawab. Wah, maksudnya misalkan gini, kembali ke hak orang. Secara detailnya mah kasih duit ke orang gitu. Kamu kan pakai hak orang. Kalau secara itu dia ngasih duit ke orang. Kalau saya jawabnya pakai ilmu kehidupan yang standar, saya jawab dengan setahu saya. Wah, saya mesti bayar masa apa nih? Saya orang sini, siapa minta duit ke saya gitu. Ayo berantem. Nah, itu ilmu standar. Kalau kita sudah memahami ilmu Allah sedikit lah, nggak usah banyak-banyak, karena kedalaman nanti nggak nyampe. Betul. Iya, memahami sedikit. Ada orang memberitahu, orang ini kita lihat berpotensi bagus, baik. Kenapa kita nggak ambil? Gitu. Kita harus menghargai penyampaian orang, meskipun orang bodoh sekalipun, kita harus menghargai. Apapun yang muncul dari seseorang ucapan yang baik itu sebetulnya menurut saya juga pesan dari Allah. Iya, begitu. Jadi kita jangan menghargai orang pintar saja atau orang sukses saja, harus menghargai juga orang bodoh. Orang bodoh memberitahu kita nih, jangan tentang kita kebaikan. Jangan kita, meskipun salah ya, jangan kan kita dengan jawaban dengan gini. Misalnya orang sih tahu nih, orang bodoh kita tahu nih, dia ngasih saran ke saya. Saya pikir saya lebih sukses dari dia. Saya jawab, lu aja susah, lu bego. Itu nggak boleh ngatain orang seperti itu, meskipun itu orang bodoh sekalipun. Apalagi nih orang yang sudah kita lihat tuh cocok pandangan panutan buat kita. Ada kearifan sosial. Manusia ini kan makhluk sosial. Kita nggak bakal bisa hidup sendiri. Coba ente hidup sendiri kagak ada orang. Nggak bisa. Kagak ada yang servis ke ente. Iya benar. Iya berputar ya. Sering berganti, sering berbagi. Kearifan ketika kita bisa memahami bahwa kita makhluk sosial. Dan makhluk sosial itu punya kepentingan yang kadang bergesekan, dan kita harus pahamin itu. Kembali lagi yang kemarin gua omongin, etika ya. Etika, benar, attitude sampai ini ya. Jadi di situ ente dapat ilmu yang itu ya. Iya. Ini kan tadi kan saya ngontrak sepeda ya. Sepeda masuk jadi tidur tambah numpuk. Dia pindang ya. Ini masalah pembahasan karir yang kita pahami di sisi lainnya. Setelah beliau menyampaikan, ingat ini hak orang. Terus gimana Pak Haji caranya? Ini saya jawab seperti itu waktu itu. Karena saya nggak berani ngotot sama Pak Haji itu. Iya, karena beliau orang yang etikanya beradab, berakhlak. Terus gimana Pak Haji caranya? Ini kan hak orang, kamu balikin lagi ke hak orang. Saya mikir hak orang ke hak orang. Gimana Pak Haji caranya? Ini ini kontrak kamu di sini? Enggak Pak Haji. Saya bayar masa apa sih si orang sini gitu kan. Iya oke lah. Kontrak itu yang tanah buat sepeda. Meskipun tanah jalan ya. Maksudnya tanah yang tempatin untuk sepeda. Enggak ngontrak. Oh enggak ngontrak, tapi ente ngontrak. Ente ngontrak di depannya ada tanah jalan kosong, saya udah manfaatkan. Terus tapi ya itu jangan egois, jangan tentang kita orang situ ngontrak situ tuh hak kita. Ingat itu hak jalan orang lain gitu. Maksudnya Pak Haji adalah kembali ke hak orang lain, orang lagi. Cari gimana Pak Haji? Kamu di sini kan nggak ngontrak, berapa kamu sebulan dapat di sini gitu. Oh itu di istilah kalkulasi lagi berapa kamu sebulan? Itu di split apa maksudnya? Bukan sisihin sisihkan ya. Misalkan paling 1 juta Pak Haji. Nah, kamu 1 juta, kamu ikhlas gak? Nolnya hilang 1 kasih ke orang. Nolnya kurang 1 berarti 100.000 ya dari 1 juta. 100.000 Pak Haji kasih ke orang. Orang gimana Pak Haji? Yang intinya aja yang kita pahami adalah
nenek jompo, janda tua, anak yatim. Itu kasih aja 10.000 anak yatim, jompo 15.000. Anak kecil kasih banyak nggak pulang ntar. Ya, di PS aja tuh 15.000 seharian. Main nyariin kita salah lagi ntar. Gara kasih Bapak Wanto 15.000 anak saya di PS harian gitu. Iya, jadi ada sisi pikirin lagi tuh. Mau berbuat baik juga pikirin lagi ternyata. Jadi anak yatim 10.000, yang jompo lebih banyak kebutuhan, kasih 15.000. Jompo banyak kasih 15.000. Jadi sesuai dengan porsinya lah, ya kan? Porsinya Benar. seperti ini. Jadi ini maaf bukan ria ya, para master dan suhu. Jadi saya seperti itu karena amanah juga dari orang yang saya kagumin lah, saya panutin. Kamu ikhlas gak 100.000 kasih orang? Saya mikir, oh berarti kamu belum ikhlas kalau mikir. Aduh, Pak Haji, saya mikir dulu Pak Haji. Ya kamu belum ikhlas kalau masih mikir. 100.000 aja mikir, dia bilang gitu. Itu buat kamu juga, gue. Buat kamu, bukan buat saya, buat kamu sendiri gitu, ke depannya. Gitu. Kalau kamu masih 100.000 mikir, udah 75. Udah 100.000 Pak Haji. Ente masih mikir-mikir kalkulasi tuh, belum ketemu yang ini ya. Iya pasti berapa ini apa itu? Ilmunya Allah itu belum ketemu banget. Belum memahami. Makanya datang orang seperti itu dikasih tahu saya. Nah setelah saya, oke Pak Haji, saya coba ya bulan depan. Setelah saya jalanin seperti itu sob, saya dapat lagi itu 1,5 dalam sebulan. Ya itu yang kelihatan. Ya yang di tempat situ, belum yang di luar gitu. Dia bilang sama istri, mah kita dapat 1,5 nih. Iya ya, ingat amanah Pak Haji. Oh iya mah, berapa ya mah? Cepet. Gimana sih? Dapetnya 150, 1,5, kasih 150 lah. Ya saya masih begitu bilang. Ya saya ikutin istri lah. Ya udah, jadi istri juga mau mensupport ternyata. Iya dia kasih ke belakang gitu. Setelah saya jalanin nggak lama sob, cuman 2 bulan saya jalanin seperti itu, amanah dari orang yang saya kagumi. Dan saya menjalankan itu. Jelang 2 bulan ada orang yang punya rumah besar, rumahnya kosong, mau dikontrakin. Dan beliau sudah sering ke rumah, kedua kali ke rumah saya, punya memiliki rumah kosong besar ini ya. Datang ke rumah saya 2 kali, nggak ketemu saya, kan sibuk saya muter-muter. Pada akhirnya saya nemuin beliau yang punya rumah. Makanya dia nawarin, Pak Wanto tinggal di rumah saya aja tuh. Yang mana Pak Haji? Ini Pak Hajinya lain lagi ya, pemilik rumah ya, bukan yang memberi tahu saya tentang mana tadi, pemilik rumah. Pak Wanto tinggal di rumah saya aja tuh. Yang mana Pak Haji? Itu yang ada gerbang hitam. Wah mahal Pak Haji, larang. Udah, itu saya sih biasanya kan 38. Dia apa temu 35. Oh jadi gitu. Karena saya gitu, saya tuh ngeliat kamu beda dari yang lain, anak-anak lain gitu, generasi lain. Wah, di lingkungan situ modelnya begitu. Saya jawab, abu-abu. saya jawab sama aja Pak Haji gitu. Saya kan besar di sini. Enggak, tapi kamu beda. Saya lihat dia nih dari modelnya lah, karakternya. Ya terima kasih Pak Haji ya. Kembali lagi kepada Allah. Saya langsung nyebut Allah. Pada saat orang mengagumin kita, ya Allah itu akan memuji hambanya melalui hamba yang lain. Iya. Iya nggak mungkin Allah langsung ngomong, Wanto bagus loh, enggak, melalui hamba yang lain. Gitu. Pada saat seseorang memuji kita, melihat kita bagus baik gitu, kamu muji berarti kan, pada saat itu kita pasti naik ini dong. Nah kalau jawaban kita tidak memahami ini Allah, kita akan jawab dan mati, belum tahu gue loh. Mekanik menteri nih. Gitu dia tuh. Nah itu sombong, sifat setan. Apabila ada orang yang mengagumin kita, memuji lah, kita harus ingat gitu, harusnya kepada Allah. Bisa juga itu ujian. Itu ujian. Ada kebaikan, ada ujian, min plus. Pada saat orang memuji kita langsung ingat, langsung sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semua ini atas karena Engkau dan Rasul. Hingga orang ini terucap seperti itu. Jadi kita akan ingat Allah dan tidak berbuat sombong dalam hati. Pemikiran mati ya. Pada saat orang memuji, belum tahu gue loh. Itu dia hati-hati tuh. Jadi harus hati-hati, hati-hati. Nah setelah itu saya berbicara tentang kontrakan itu 35 setahun. Saya duit dari mana? Hijrah ke situ. Nah saya masih mikir duitnya belum ada, belum kelihatan. Karena saya habis beli mobil saat itu. Habis beli mobil, ada lagi rumah nawarin gitu kan. Ini dalam 2 bulan saya jalanin tentang hak orang ya, yang secara tidak langsung gitu kan. Setelah itu, yaudah Pak Wanto berani berapa? Wah 35 masih berat Pak Haji. Yaudah gini aja dah, saya kasih per 6 bulan. Per 6 bulan Pak Haji,
aku bilang istri dulu rumah ya, konfirmasi dulu gimana enaknya. Yaudah saya tunggu ya. Karena beliau kan rumahnya jauh impian rumah itu. Tungguin di rumah saudaranya. Yaudah saya ngomong sama istri. Oke lah, dari 35 kita ngambil separohnya. 35 bagi 2 karena saya ambil per 6 bulan. 35 bagi 2. Matematika gue jeblok. Akhirnya dipindahin lah rumah saya, kontrakan masih kontrak ya. Tapi yang ada pagernya. Oh, jadi lebih. Jadi kerja saya di dalam pagar. Tidak mengganggu aktivitas orang lain. Dan tidak make tanahnya. Tanah orang lain. Itu dia. Itu yang saya pikirin, ya Allah, saya bilang. Ya seperti ini maksudnya ya, bisa 2 bulan doang langkahnya, dan duitnya besar juga kan seperti itu. Ada aja jalannya karena kita sudah menjalankan amanah dari orang yang kita kagumi gitu. Itu sob, itu hak orang kita perhatiin. Jadi ya karir kita bukan hanya kerja siang malam aja sih. Ya harus perhatiin sisi rumah tangga dan ada hal-hal yang lain kita pahamin. Tetap terkait dengan bertakwa, beriman kepada Allah. Takut akan dosanya Allah, itu aja udah. Iya terutama pasti penjiwaan pendekatan kepada Allah itu melalui sholat. Sholat 5 waktu itu harus ditekunin hingga akhirnya kita merasain Allah itu dekat ternyata. Kalau Allah sudah dekat, itu bahwasannya seperti orang tua. Ini maaf ya, bukan saya muter-mutari ya. Saya pribadi seperti itu. Apa sih seperti orang tua? Apa sih ungkapan kamu gitu? Iya. Ini Allah itu kalau sudah dekat, kita menjiwai, itu biasanya di lingkup satu paket, hatinya sudah mulai lepas dari yang kotor-kotor. Sifat-sifat setan ya. Jemputannya kayaknya. Wah. Tenang. Ntar gue kabarin dulu. Nunggu dulu. Tunggu dulu ya. Iya. Jadi kembali ke itu tadi, jika apa tadi agak kepotong ini. Lintasan mau jemput ya. Siang malam melingkup rumah tangga, sisi lain. Dan ya, jika kita, kenapa kita suruh sembahyang sholat setiap hari 5 waktu, agar kita menjiwai. Makanya sembahyang itu harus khusyuk, sholat itu. Iya, biar meresapi sampai akhirnya itu berjalan lama ya prosesnya. Hingga akhirnya terasa Allah itu dekat. Kalau kita terasa Allah itu sudah dekat, berarti kita sudah di kajian hati yang mulai terhindar dari pikiran kotor, sifat-sifat setan. Sudah tidak lagi panasan. Orang ngomong kita nih, lu udah ngomongin ini, mana orangnya gitu. Udah enggak, itu dicuekin. Ada Legowo. Ada malaikat yang melindungi. Insya Allah seperti itu. Gitu ya, maksudnya kebaikan. Iya. Bisa jadi kadang kalis nih. Enggak ada ya kayak gitu. Jadi gitu. Jadi sudah makanya sholat 5 waktu sehari, biar kita hatinya mulai membersihkan hati lah sifat-sifat jelek yang sifat setan ya bahwasannya ya. Jadi setelah itu baru terasalah Allah itu dekat. Kalau Allah udah sedekat itu, berdoa insya Allah dijabah. Ya. Jadi yang saya rasakan adalah ini benar nyata. Pada saya bayar mobil, kan tadi saya bilang Allah itu sudah dekat seperti orang tua. Seperti apa sih pembahasannya Wiwe gitu. Jadi maaf bukan gurin ya para master dan suhu. Jadi saya rasa seperti ini. Pada saat saya mau bayar mobil, itu duit nggak ada. Belum punya duit. Iya, saya kan ngangsur setahun doang ya. Karena sama temen tidak ada lebih, tidak ada kurang. Pas aja, cukup segitu dengan begitu dijual 63 juta. Saya bisa bayar DP-nya dulu 35. Sisanya saya angsur. Tapi tidak lebihin sama dia. Gitu apa adanya aja. Pas itu Allah itu dekat seperti orang tua. Padahal saya mau bayar mobil, istri bilang, ya 3 hari lagi bayar mobil. Ya Allah, langsung berdoa, ya Allah, saya 3 hari lagi mau bayar mobil. Kemarin ada duit, cuman kepake buat keperluan rumah tangga. Apabila benar kita ucapkan dengan kita perbuat untuk rumah tangga, kepentingan rumah tangga, itu karena inti tugas kita ya, rumah tangga pentingin dulu. Kita ngomong kepada Allah, kemarin kepake buat rumah tangga ya Allah, ini kurang 2,5 juta, saya bilang gitu kan. Udah, jika itu benar kita ucapkan, gini, seperti kita orang tua, kita ngadu lah gitu. iya, kepada curhat. Iya benar, kepada kita ke orang tua. Gini contohnya, pada saat kita bujangan kredit motor, gaji habis kepake,
bayaran motor 800.000, kita punya duit 500.000, kurang 300. Nah katakan Quran itu kan mengerti, berpikir dan mengerti dan berpikir. Kita ngeliat orang tua kita masih sehat, masih bekerja, masih punya duit lah, kita berpikir melihat kan, kalau orang tua ada jompo jangan disiksa, masih minta duit. Oh iya Gitu. kasihan. Oke. Ya kita kan curhat kepada orang tua, Pak, Mak, mau bayar motor kurang 300 nih, pasti ngomel dulu. Makanya kalau gajian itu jangan diboros-borosin. Iya. Tetap ngasih. Nih biar nggak ambil motornya kan, kasih 300. Sebentar sob, azan. Alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang kau berikan pada hari ini, yang sesudah dan akan datang. Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba yang diperbuat sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, berkahilah kehidupan hamba dan sekeluarga dan seteman seiman hamba ya Allah, dan teman-teman se-Indonesia ya Allah. Amin. Allahumma. Baik, ini juga berkumandang azan, tanda panggilan kita untuk sholat subuh ya Om Iwe ya. Gambaran yang tadi diberi Om Iwe adalah bagian-bagian dari kejadian hidup. Iya, Om sisi dibalik kerja siang malam. Iya, artinya kembali tadi yang saya jelaskan berulang-ulang apa yang disampaikan dan diskusi obrolan kita yang santai ini bisa menjadi hikmah atau kasanah lah, kasanah buat teman-teman semua. Jadi begitu buat sobat semua, teman-teman semua, semoga ini menjadi berkah. Dan saya akhiri dulu nih Om Iwe, karena kita akan sholat subuh dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Om Iwe. Terima kasih Om, udah yang repotin jam pagi nih. Ya semoga manfaat ya untuk para master dan suhu. Yang pasti saya minta maaf dulu apabila ada ucapan saya yang terlontar kurang enak, kurang takut salah memutar-mutar artinya. Iya. Pada sebenarnya ini cuman kenyataan dari kehidupan yang saya alamin gitu. Tapi kalau buat saya ini satu ungkapan kepolosan dari Om Iwe menyampaikan, dan untuk insya Allah buat teman-teman semua yang bermanfaat. Iya, semoga manfaat. Baik. Gitu aja. Oke, terima kasih dan maafkan bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.